Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah penatalayan lingkungan sehat. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan lebih dalam sehubungan dengan tema kita kali ini, penatalayan lingkungan sehat. Pertama adalah penatalayan. Penatalayan di sini adalah pengelola, bukan pemilik, bukan penguasa. Penatalayan lingkungan adalah pengelola lingkungan, bukan pemilik lingkungan, bukan penguasa lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya adalah kata sehat. Sehat di sini adalah sesuatu yang sehat, adalah sesuatu yang berfungsi sebagaimana fungsi yang dikehendaki oleh pencipta sesuatu itu pada saat Sang Pencipta merancang sesuatu itu, yang di dalam konteks kita adalah lingkungan hidup kita. Menurut Alkitab, fungsi dari lingkungan hidup kita adalah untuk menjadi kemuliaan bagi Sang Pencipta lingkungan hidup kita itu, untuk memuliakan Sang Pencipta lingkungan hidup kita itu. Sang Pencipta lingkungan hidup kita adalah Tuhan. Tuhanlah si pemilik lingkungan hidup kita. Tuhanlah si penguasa lingkungan hidup kita. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan lingkungan hidup kita diciptakan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah yang dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, baik secara tersurat maupun tersirat. Mari kita renungkan hal ini. Anak-anak kalimat di Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ditafsirkan oleh penafsir-penafsir Alkitab sebagai Tuhan Sang Pencipta menciptakan alam semesta, termasuk lingkungan hidup kita ini, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepuasan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Alkitab menunjukkan baik secara tersurat maupun tersirat bahwa inilah rancangan Tuhan akan alam semesta, akan lingkungan hidup kita ini. Alkitab menunjukkan bahwa manusia ciptaan Tuhanlah yang dipercaya oleh Tuhan sebagai penata layan lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Kata-kata taklukkanlah, berkuasalah, memberikan di Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kata-kata ini ditafsirkan oleh para penafsir sebagai manusia dipercaya oleh Tuhan sebagai penata layan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan, demi kepuasan Tuhan, demi kesenangan Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab, baik secara tersurat maupun tersirat, juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkatkan alam semesta, termasuk lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi. Sebagaimana secara tersurat maupun tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 29 dan ayat 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Firman Tuhan, Alkitab, juga menunjukkan kepada kita bahwa demi kemuliaan Tuhan, demi kepuasan Tuhan, demi kesenangan Tuhan, Tuhan mengatur pemakaian segala ciptaan Tuhan. Tuhan mengatur pemakaian alam semesta. Tuhan mengatur pemakaian lingkungan hidup kita. Pengaturan Tuhan atas pemakaian segala ciptaan Tuhan dinyatakan oleh firman Tuhan sebagaimana di dalam Alkitab, di kitab Imamat pasal 25, khususnya dalam konteks pengaturan pemakaian lingkungan hidup kita, yaitu di ayat 1 dan ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Di ayat 3 dan ayat 4, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ayat 5 dan ayat 6. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu,
janganlah kau tuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Ayat 7. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa Tuhan memegang kendali atas pemakaian dari segala ciptaan Tuhan, termasuk atas pemakaian lingkungan hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan itu. Bahwa kemuliaan Tuhan adalah saat keberadaan ciptaan Tuhan, yang di dalam konteks kita adalah saat keberadaan lingkungan hidup ciptaan Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan atas Tuhan menciptakan lingkungan hidup itu, yaitu demi kemuliaan Tuhan, demi Tuhan mempermuliakan diri Tuhan. Yang di dalam nas kita kali ini bukan hanya lingkungan hidup kita yang menjadi kemuliaan Tuhan. Pada saat lingkungan hidup kita itu berfungsi sesuai dengan rancangan Tuhan atas Tuhan menciptakan lingkungan hidup kita itu, nas kita juga menyatakan manusia, binatang, burung, segala yang merayap, tumbuhan dan pohon berbiji, tumbuhan hijau, yang atas peraturan dari Tuhan sebagaimana di firman Tuhan, berfungsi sesuai dengan Tuhan merancang ciptaan-ciptaannya itu. Ciptaan-ciptaan Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu memuliakan Tuhan pada saat mereka berfungsi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan bahwa demi kemuliaan Tuhan, Tuhan mengatur pemeliharaan dari segala ciptaan Tuhan, termasuk pemeliharaan lingkungan hidup kita. Sebagaimana secara tersurat maupun tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di Imamat 25 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, yang juga menunjukkan kepada kita bahwa demi kemuliaan Tuhan, bukan hanya Tuhan mengatur pemakaian segala ciptaan Tuhan, termasuk mengatur pemakaian lingkungan hidup, Tuhan juga mengatur pemeliharaan dari segala ciptaan Tuhan, termasuk Tuhan juga mengatur pemeliharaan dari lingkungan hidup kita yang Tuhan ciptakan demi kemuliaan Tuhan. Termasuk Tuhan memelihara
manusia, binatang, burung, segala yang merayap, yang bernyawa, yang Tuhan ciptakan demi kemuliaan Tuhan, yaitu sebagaimana di nas kita. Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya itu dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada ciptaan-ciptaannya itu pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Tuhan juga memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan itu pada tahun ketujuh, yaitu pada masa pemberhentian penuh dari lingkungan hidup manusia, termasuk pemberhentian penuh dari ladang-ladang manusia, kebun-kebun manusia, termasuk pada saat ladang-ladang itu tidak ditaburi dengan benih apapun, termasuk pada saat kebun-kebun itu tidak dirantingi. Tuhan tetap mengatur pemeliharaan dari segala ciptaan Tuhan. Tuhan memegang kendali atas pemeliharaan dari segala ciptaan-ciptaan Tuhan ini adalah kemuliaan Tuhan, adalah kemuliaan bagi Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan penatalaian lingkungan sehat. Yang mana dari renungan kita ini kita mengetahui bahwa penatalaian di sini adalah umat Tuhan, adalah orang-orangnya Tuhan yang di hari-hari ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yaitu kita semua yang hidup di lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan dan diberkatkan oleh Tuhan kepada kita, mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah kata-kata taklukan, berkuasalah, memberikan. Di dalam firman Tuhan sebagaimana di Kejadian 1 yang sudah kita renungkan tadi adalah demi kemuliaan Tuhan. Yang berdasarkan renungan kita, kata-kata ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mengeksploitasi. Kata mengeksploitasi tidak dapat disandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Artinya, kita, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak diizinkan oleh firman Tuhan untuk mengeksploitasi lingkungan hidup yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita, yang sebagaimana kita ketahui dari renungan kita baru saja tadi, Tuhan menciptakan lingkungan hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, tugas kita sebagai orang-orangnya Tuhan adalah hidup di dalam lingkungan hidup yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita, untuk membuat lingkungan hidup yang diciptakan Tuhan yang adalah milik Tuhan itu sehat. Yang sebagaimana kita renungkan tadi, sehat adalah
sesuai dengan rancangan Tuhan pada saat Tuhan menciptakan lingkungan hidup itu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan saja. Alkitab menunjukkan pada saat orangnya Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, Tuhan pasti memberkati orangnya Tuhan itu. Dengan kata lain, taklukkanlah, berkuasalah, memberikan harus ditafsirkan di dalam konteks kemuliaan Tuhan, yang dari renungan kita ini kita mengetahui bahwa penafsiran yang dikehendaki oleh firman Tuhan oleh Tuhan adalah mengelola ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan hidup yang diberkatkan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Poin penutup kedua yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah Sabat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengkuduskan Sabat, sebagaimana di firman Tuhan di Keluaran pasal 20 ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan hari Sabat untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah kita menafsirkan Sabat yang ada di Imamat 25 yang baru saja kita renungkan bersama tadi. Sabat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Perhentian bagi tanah yang diberkatkan oleh Tuhan, bagi lingkungan hidup yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, penata layanan lingkungan sehat oleh penata layan lingkungan sehat yang adalah orang-orangnya Tuhan, yang saya imani adalah kita semua, semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Merenungkan dengan seksama firman Tuhan, termasuk nas kita dan ayat-ayat pendukung nas kita kali ini. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut, lengkap dengan perwujudan dari penerapan ini. Wahai kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah, mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pencipta atas lingkungan hidup yang diciptakan Tuhan, yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Dan berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu sensitif dan mengetahui dan mengerti akan rancangan Tuhan terhadap lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan memberkatkan lingkungan hidup itu kepada kita.
yaitu sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan dengan taat kita berserah diri untuk tunduk pada aturan-aturan Tuhan, pada firman Tuhan, mengenai lingkungan hidup yang diberkatkan Tuhan kepada kita ini pada saat Tuhan mempermuliakan diri Tuhan dalam kehidupan kita melalui lingkungan hidup di mana kita berada. Perwujudan dari penerapan kita kali ini termasuk kita semua membaca dan merenungkan dan mengerti firman Tuhan, Alkitab, sehingga melalui Alkitab Roh Kudus Tuhan membuat kita sadar akan kehendak Tuhan pada saat Tuhan merancang lingkungan hidup di mana kita berada. Termasuk kita semua menghidupi kehidupan kita dengan tidak berperilaku seperti pemilik, seperti penguasa lingkungan hidup yang adalah milik Tuhan. Termasuk kita tidak mengeksploitasi lingkungan hidup di mana kita hidup. Termasuk kita tidak merusak lingkungan hidup di mana kita hidup. Termasuk kita tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan hidup di mana kita hidup, dan masih banyak lagi hal semacam ini. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan lengkap dengan penerapan dan perwujudan dari penerapan ini yang baru saja kita renungkan bersama, maka Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai apa yang baru saja kita renungkan bersama ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Saya persilahkan.